Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas bisnis pengantar. Hari ini kita akan mulai diskusi dengan satu awalan pertanyaan yang sederhana. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang kaya di Amerika Serikat tapi tidak banyak orang kaya di Korea Utara? Kalau Anda perhatikan, Amerika Serikat banyak orang atau pengusaha masuk dalam daftar orang terkaya di dunia dan jumlahnya cukup banyak. Sementara dari Korea Utara, Anda akan dapatkan data bahwa hampir tidak ada orang Korea Utara yang masuk ke dalam daftar orang kaya di dunia. Mengapa itu terjadi? Mengapa banyak orang kaya di Amerika tetapi tidak banyak orang kaya di Korea Utara? Dunia ini beredar sekitar 80 triliun dolar uang yang beredar di dunia. Bayangkan jumlahnya adalah 80 triliun dolar uang yang beredar di dunia. Pertanyaan berikutnya, di mana saja uang sejumlah 80 triliun itu beredar? Data statistik menunjukkan bahwa di Amerika Serikat kurang lebih 24,4% atau kurang lebih 19,39 triliun dolar ada di sana. Bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Tentu saja ada sejumlah kurang lebih 1,02 triliun atau kurang lebih 1% lebih sedikit dari 80 triliun itu yang beredar di Indonesia. Nah, data ini kemudian bisa kita gabungkan dengan data jumlah orang dengan kekayaan lebih dari 500 juta dolar. Oke, Amerika yang tadi kita sebutkan menampung kurang lebih 24,4 triliun dolar uang di dunia, sekaligus juga memiliki jumlah orang dengan kekayaan lebih dari 500 juta dolar sebanyak 1.830 orang. Diikuti dengan Cina sebanyak 490 orang dengan kekayaan lebih dari 500 juta dolar. Dan Jerman, kemudian Jepang. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ada sejumlah 70 orang dengan kekayaan kurang lebih 500 juta dolar. Nah, kembali ke pertanyaan awal kita, mengapa banyak orang kaya di Amerika tapi tidak banyak orang kaya di Korea Utara? Satu di antara sekian banyak faktor yang membuat jumlah orang kaya di suatu negara berjumlah sangat besar adalah sistem ekonominya. Di dalam sistem ekonomi itu kita berbicara tentang bagaimana alokasi sumber daya dilakukan di antara warga negara, baik itu individu maupun organisasi. Sistem ini mengatur alokasi sumber daya di sebuah negara, baik terhadap individu maupun terhadap organisasi. Pada dasarnya ada dua titik ekstrim sistem ekonomi. Ekstrim yang pertama kita sebut dengan sistem perekonomian yang penuh dengan perencanaan atau kita sebut dengan plan ekonomi. Kemudian sistem yang ekstrim satu lagi yang kita sebut dengan market ekonomi. Jadi ada plan ekonomi dan ada market ekonomi. Di dalam plan ekonomi biasanya kita lihat contoh-contoh negara dengan sistem komunisme. Dalam contoh market ekonomi kita lihat negara-negara dengan sistem kapitalisme. Nah, pertanyaannya adalah di mana orang dengan standar hidup yang tinggi di negara dengan sistem
komunisme atau dengan sistem kapitalisme. Anda semua bisa tahu datanya bahwa di negara dengan sistem kapitalis banyak orang dengan standar hidup yang tinggi. Nah, mari kita lihat yang disebut dengan sistem perekonomian yang terencana atau plan ekonomi. Di situ sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki dan mengoperasikan sumber-sumber produksi. Jadi peran pemerintah sangat dominan. Sementara itu di market ekonomi adalah sebuah sistem di mana pembeli dan penjual berinteraksi berdasarkan freedom of choice. Produsen mau memproduksi apa saja terserah kepada mereka, konsumen mau beli apa saja terserah juga kepada mereka. Nah, dua sistem ini sangat jelas berbeda. Yang satu pemerintah begitu dominan, sementara yang kedua buyer dan seller, pembeli dan penjual yang dominan. Yang pertama seringkali berakibat kepada apa? Yang namanya kue atau kesejahteraan atau uang itu dibagi-bagi. Sementara yang kedua, yang market ekonomi, yang terjadi adalah bagaimana kue perekonomian itu ditumbuh kembangkan melalui apa? Mekanisme interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah sistem ekonomi berhasil atau tidak, kita akan menggunakan 3 kriteria. Yang pertama adalah stabilitas. Stabilitas dalam hal apa? Misalnya stabilitas perekonomian diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif. Kemudian stabilitas nilai tukar uang. Nilai tukar uang atau exchange rate atau kurs mata uang yang tidak berfluktuasi terlalu tajam. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, yang pertama stabilitas, yang kedua adalah full employment atau sedikit banyaknya pengangguran. Semakin banyak orang menganggur, maka kita mengatakan sistem ekonomi itu tidak cukup berhasil. Sistem ekonomi yang berhasil bisa dilihat dari jumlah orang yang bekerja. Hampir tidak ada pengangguran. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan. Sistem perekonomian yang bagus akan ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif. Oke, yang ketiga yaitu growth atau pertumbuhan. Jadi sebuah sistem ekonomi dinilai dari bagaimana pertumbuhan yang terjadi dengan sistem ekonomi tersebut. Pertumbuhan yang positif tentu jauh lebih baik. Dan kemudian pertumbuhan positif itu berlangsung tidak hanya 1 tahun, tapi beberapa tahun seterusnya. Nah, keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi tentu saja bisa kita diskusikan. Kalau kita bicara tentang sistem ekonomi pasar, market based economic system, kita tahu di situ tercipta yang namanya penciptaan kesejahteraan. Kemudian dianggap sebagai sebuah sistem yang paling efisien di dalam memproduksi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti Anda ketahui, sistem itu berdasar atas kebebasan untuk memproduksi. Tentu saja orang akan memproduksi sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat. Sistem itu juga membawa pada kenaikan standar kehidupan bagi banyak orang. Orang ingin menikmati hidup, orang ingin meningkatkan kesejahteraan, dan biasanya ditunjukkan dengan konsumsi yang semakin banyak, dan itu banyak terjadi di perekonomian dengan sistem market system. Nah, memungkinkan orang juga untuk menjadi kaya
karena terakumulasi kapital pada orang-orang yang sukses. Tentu saja di balik kelebihan dari sistem perekonomian berbasis pasar itu ada juga kelemahannya. Kelemahan yang paling utama adalah ketakutan atau adanya kecenderungan bahwa kekayaan hanya akan terkumpul kepada satu atau beberapa pihak saja, yang kemudian kita mengenal istilah adanya monopoli. Nah, kemudian karena dalam perekonomian berbasis pasar ini profit atau keuntungan menjadi motif, maka bisa jadi ini akan menyebabkan kelompok-kelompok tertentu mendapatkan bagian yang lebih kecil. Misalnya upah buruh yang rendah atau kondisi pekerjaan yang tidak bagus bagi para buruh. Nah, dan yang terakhir, kelemahan dari sistem market ini adalah terjadinya kemungkinan overproduction yang menyebabkan terjadinya resesi, dan ketika tidak ada keseimbangan maka produksi yang berlebihan itu tentu saja tidak bagus bagi perekonomian. Bagaimana dengan sistem ekonomi berbasis perencanaan atau sosialisme? Di situ kita melihat ada janji untuk membuat terjadinya keadilan sosial bagi semua warga, karena peran pemerintah yang dominan di dalam membagi kue-kue keberhasilan ekonomi. Sementara itu kita lihat dalam sistem kapitalis ini tidak terjadi. Dengan kata lain, kapitalisme bisa memproduksi ketidakseimbangan, kaya betul atau miskin betul. Sementara di sistem sosialis hal itu tidak terjadi. Nah, terakhir kita sampaikan bahwa kelemahan dari sistem sosialisme adalah tidak menciptakan kesejahteraan. Artinya apa? Karena pemerintah berperan sangat dominan, maka yang terjadi mereka yang kaya akan dikenai pajak yang cukup tinggi, kemudian didistribusikan kepada orang-orang lain yang secara ekonomi atau kesejahteraan tidak terlalu beruntung. Demikian kuliah mengenai sistem ekonomi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.